Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara membuat laporan pengawasan. Nah, untuk yang pertama ini adalah saya akan membahas bagaimana cara mengolah data laporan pengawasan, yaitu untuk pembinaan guru dan kepala sekolah. Teman-teman semuanya, untuk pembinaan guru dan kepala sekolah itu tentunya kita mengacu pada tugas pokoknya guru dan kepala sekolah. Tugas pokok guru ada 5 sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Itu yang menjadi tugas. Dan setidaknya ada 3, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, yang akan menjadi tugas pokok yang wajib dibina oleh pengawas. Kemudian yang kedua adalah tugas pokoknya kepala sekolah, ya. Tugas pokok kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, ya, yaitu tugas manajerial, tugas supervisi, dan tugas kewirausahaan. Itu yang harus menjadi data untuk laporan pengawasan nanti para pengawas. Nah, untuk itu kita membutuhkan instrumen dan pengolahan datanya. Dan bagaimana cara membuat instrumennya atau pengolahan datanya? Ikuti berikutnya ini. Jadi untuk kita membuat laporan pembinaan guru dan atau kepala sekolah banyak yang dilakukan. Untuk pembinaan guru itu kita harus bisa mendapatkan minimal setidaknya itu adalah tugas pokok guru kan ada 5, ya, sesuai dengan Permendikbud nomor yang sampai yang terakhir pun itu masih tetap, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai, kemudian yang keempatnya adalah membimbing dan melatih peserta didik, dan yang kelima adalah melaksanakan tugas tambahan. Itu sesuai undang-undang. Jadi tugasnya pengawas adalah melakukan pembinaan guru dari tugas pokoknya itu. Nah, minimal 3, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Itu yang wajib dilakukan oleh pengawas. Nah, untuk nanti membuat laporannya tentunya kita harus menyiapkan instrumennya. Nah, adapun instrumennya seperti apa dan cara mengelolanya seperti apa bisa kita lihat berikut ini. Ini contoh instrumen. Nah, ini bisa saja bisa saja tambah ataupun dikurang, ya. Kalau sesuai dengan di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 itu yang ada dalam di sana, yaitu ada aliran pendidikan, ya, yang jelas program tahunan, program semester, analisis kurikulum, silabus, RPP, KKM, ya. Kemudian kisi-kisi soal itu nanti ditanyakan di saat akreditasi, ya, program remedial ditanyakan saat akreditasi. Ini wajib wajib dilakukan dalam pembinaan guru. Karena ini akan menentukan akreditasi sekolah. Nah, kalaupun mau ditambahkan di sekolah tambahan yang lain itu juga bisa, ya, bisa ditambahkan yang lain. Misalkan ditambahkan jurnal, kelas, dan lain sebagainya, silahkan ditambahkan. Nah, ini misalkan ada 9, berarti nanti kita akan mengambil data berdasarkan instrumen ada 9, itu nomor 1 di atas ini, nomor 1 sampai nomor 9. Kemudian siapa saja yang disupervisi atau dibina, tuliskan namanya, NIP, dan mata pelajaran serta sekolahnya dari mana. Nah, itu bisa diisikan dari sini, ya, seperti ini. Nah, ini contoh, ya. Nah, ini tinggal diisikan saja. Kemudian cara pengolahannya bisa dilihat di sini, ya. Di sini nanti dihitung jumlahnya berapa, ya, jumlah dari nilainya itu, kemudian nilai akhirnya berapa, kan berdasarkan nilai maksimum, nilai jumlah nilai dibagi nilai maksimum kalikan 100, akan ketemu seperti ini. Nah, kemudian setelah itu akan ditentukan kriteria. Kriteria ini tergantung juga dari kita menentukan kriterianya dari mana. Kita tentunya nggak bisa ngawur karena ini ada peraturan-peraturan yang harus menjadi data atau menjadi sumber, ya. Jadi nggak sembarangan untuk menentukan itu. Nah, setelah kita dapatkan ini baru kita olah, ya. Olah dari data ini, yang nilainya seberapa, yang lulus berapa, istilahnya yang baik berapa, yang kurang berapa, yang sangat baik berapa, ya kan. Kemudian mana yang perlu ditindaklanjuti itu harus dibahas, ya, satu persatu. Ini untuk instrumen pembinaan guru. Yang pertama adalah merencanakan. Kemudian yang kedua juga demikian. Yang kedua adalah
apa namanya, instrumen untuk yang pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini silakan, ini mau pakai instrumen yang mana silakan saja karena nggak ada ketentuan wajib menggunakan yang mana. Tapi ingat bahwa di sini harus memenuhi kriteria-kriteria pembelajaran yang sesuai yang diinginkan itu maka harus diingat sesuai dengan terupdate ya. Nanti silakan kalau seperti itu. Bisa membuat yang seperti ini bisa ditambah, bisa dikurang. Ini contoh saja ya. Kemudian analisanya persis kayak tadi juga sama, harus dicari mana apa namanya nilai apa namanya nilai tertinggi terendahnya, kemudian semuanya itu harus diuraikan ya, harus diisi ya, harus diisi oleh kita sebagai pengawas dan kita mendapatkan data lengkap. Nah itu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah instrumen menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan juga demikian sama. Kalau penilaian apa saja ini harus melihat di ketentuan peraturan perundang tentang penilaian, dasar penilaiannya apa saja. Nah, itu juga sama melakukan seperti itu. Nah, adapun pembinaan kepala sekolah apa saja yang harus dilakukan? Nah, pembinaan sekolah yang harus dilakukan diantaranya adalah yakni misalkan menyusun rencana kerja kepala sekolah. Apa saja ya silahkan buat instrumen ya sendiri sesuaikan saja ya. Kemudian nanti dianalisis berdasarkan jumlah sekolah atau sekolah mana saja yang dinilai ya atau yang dilakukan pembinaan kemudian hasilnya seperti apa diolah seperti tadi. Itu yang apa namanya pembinaan untuk kepala sekolah. Kemudian ada lagi mengelola standar nasional pendidikan. Ini kan sesuai dengan tugas pokok. Nah ya, dilakukan seperti itu. Buat instrumennya seperti itu. Kemudian dan yang berikutnya adalah melaksanakan pengembangan kewirausahaan. Apa saja. Nanti dilihat instrumennya atau indikatornya apa saja buat untuk semua sekolah kemudian dinilai. Kemudian melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan. Ya, kemudian yang berikutnya melaksanakan supervisi guru dan tenaga pendidikan juga harus dilakukan ya. Seperti itu dan sampai evaluasinya. Nah, ini tugas yang harus dilakukan dalam pembinaan guru dan atau kepala sekolah sesuai dengan tugas pokoknya. Itu ya teman-teman, tinggal pengelolaannya ya silahkan masing-masing silahkan dibuat. Intinya pada prinsipnya kita untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan masing-masing guru ataupun masing-masing kepala sekolah, kemudian dibahas berdasarkan masing-masing indikator. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini memang tidak mudah untuk ngelola ini, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan manual, ya itu bisa untuk mengelola ini nggak cukup waktunya sebulan aja nggak cukup ya. Itu teman-teman. Nah, ini hanya contoh saja, tapi monggo instrumennya mau dibuat seperti apa, monggo silakan. Ini hanya gambaran kalau kita mau membuat atau mengolah data sehingga nanti menjadi data apa hasil hasil laporan laporan apa namanya laporan pengawasan yaitu laporan khususnya pada pembinaan guru dan atau kepala sekolah hingga sampai pada pembahasannya. Sukses selalu teman-teman. Nah, ini saya ada aplikasi ini tapi ini bentuknya aplikasi. Ya, aplikasinya sebenarnya online yang saya siapkan nanti pendaftarannya ada di sana, ada di link yang apa di apa namanya itu ada link yang saya sertakan nanti bisa dilihat di bawah ya. Silahkan kalau ada yang berminat ya karena ini cukup lumayan besar ya datanya besar karena ini semua nanti mulai apa namanya laporan laporan pengawasan itu kan ada laporan pembinaan guru dan atau kepala sekolah, laporan oke, untuk misalkan ada yang berminat untuk apa namanya membuat laporan dengan menggunakan instrumen yang seperti ini bisa daftar di link yang ada di deskripsi berikut ya di bawah ini. Pas di judul kemudian di bawahnya nanti ada deskripsi, di situ ada link untuk pendaftaran bagi yang berminat. Ini hanya contoh saja ya. Karena nanti dapatnya itu akan dapat banyak sekali ya laporannya nanti bisa dicek sendiri di link itu. Sukses selalu, tetap semangat. Mudah-mudahan sukses semuanya. Sebagai pengawas harus bisa membuat laporan dengan baik. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan komen. Serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi membuat laporan pengawasan ini.